Saat itu juga aku langsung komen, aku ikut gitu. Dan langsung dijapri di WA, serius ini itu mau ikut. Aku bilang iya. Nah, tidak memakan waktu lama, langsung buat WA group yang anggotanya hanya beberapa orang saja itu, dan membuat persiapan dengan senyap, ya. Tetapi sesekali aku posting di Facebook tentang rencana kami ini, dan responnya kebanyakan itu pesimis, ya, macamlah itu. Dan kata itu Togu, tenang aja itu, pokoknya kita seperti bergerilya gitu, bergerak dalam senyap. Dan meledaklah pada H-1, aku posting judulnya memang H-1. Di situ aku videoin semua apa-apa persiapan dari tenda, kemudian genset, kompor gas, air minum, makan, buah-buahan, obat-obatan, lengkap semuanya. Dan di situ baru orang terbelalak, ya, serius ternyata. Dan besoknya kita memulai langkah kita itu dari Soposurung, dari makamnya Raja Sisingamangaraja. Padahal sebelumnya kami itu rencananya dari Porsea, tetapi ada tawaran dari Aman, ya, dari masyarakat. Katanya kami harus diberangkatkan secara adat, secara doa. Dan di situ memang agak mereka memang niat kami yang 11 yang dikumpulkan oleh Togu Singorangkir ini adalah memang benar-benar tidak ada niatan lain kecuali untuk tutup TPL gitu. Pengalaman Oni terhadap tim 11, ya, baru aku kenal itu H-1. Jadi yang aku kenal baik itu hanya Togu Singorangkir dan Bumi. Nah, yang 11 ini aku perhatikan kebanyakan itu rata-rata adalah sebaya anakku gitu, ya. Tapi kami cepat berbaur sampai saat ini, ya, tidak pernah ada masalah. Itu untuk di timnya. Kemudian untuk pengalaman Oni dari hari pertama sampai saat ini bukan hanya soal perjalanan tim 11 dengan misi untuk tutup TPL, tapi ini menjadi ziarah juga kepada diriku pribadi. Begitu banyaknya orang baik di sepanjang jalan yang kami temui, bahkan di luar ekspektasi saya sendiri. Mereka menyumbangkan, ya, dari awal, ya, mereka menyumbangkan. Halo? Ya, lanjut. Oke, bismillah, ya. Mereka ada yang menyumbangkan buah, begitu. Ada seorang bapak sambil gendong anak. Dia menyumbangkan 3 buah pepaya dengan 1 botol air mineral gitu. Dia cegat kami di perjalanan gitu. Dia nitipkan bahwa harus tutup TPL gitu. Kalian harus sehat-sehat sampai ke istana. Kemudian bukan hanya dari orang Batak saja, dari pas di Sumatera Barat gitu, orang-orang setempat juga memberikan kami seperti sate rao misalnya, ya. Aku pikir ini siapa ibu-ibu pengajian datang gitu untuk bersimpati dengan gerakan kami ini, aksi kami ini, ajak tutup TPL. Nah, kenapa Oni sampai mau? Karena pertama, ya, aku itu kan selalu ikuti berita-berita dari dulunya, dan aku sangat salut terhadap perjuangan orang-orang sebelumnya itu untuk menutup Indorayon. Ya, di situ gereja juga bersuara, kemudian perlawanan dari masyarakat juga begitu bergemuruh sehingga memang tutuplah si Indorayon tadi, ya. Tapi entah kenapa itu tadi ganti casing, ternyata kembali lagi buka dengan nama Toba Papustari.
Nah, di situ juga aku sering ikuti berita yang demon karena ada yang sampai korban, sampai meninggal, bahkan sampai sekarang kalau dikumpul-kumpul katanya sudah puluhan yang benar. Dan puncaknya itu Bata, seorang inang ya, harus sampai telanjang gitu, membuka baju. Itu membekas benar gitu di hati saya itu. Aduh, banyak juga yang seperti menyalahkan mereka gitu, mengatakan mereka itu tidak tidak menjaga harga dirinya dengan mempertontonkan tubuhnya begitu. Tapi yang aku lihat itulah perlawanan yang tidak tahu lagi mau bagaimana. Mereka sudah tidak peduli lagi pada dirinya. Itu berapa tahun yang lalu, tapi itu sampai membekas sehingga ketika peristiwa Natumingka itu lalu Togo membuat bahwa kayaknya lucu ini gitu, kalau kita jalan itu aku langsung aku mau ikut ya. Jadi ini adalah akumulasi gitu. Dari dulu ingin berbuat, tapi saya itu kan hanya seorang ibu rumah tangga yang bukan aktivis, ya hanya seorang ibu rumah tangga yang kebetulan suka menuliskan cerita-cerita tentang kehidupanku, tentang anak-anakku di Facebook, dan ternyata itu banyak menginspirasi orang. Itu salah satu pelengkap juga di dalam perjalanan kami ini. Jadi orang awalnya kenal cuma Oni, jadi kalau tapi karena si Oni ini jalan, aku berpikir kenapa Oni mau jalan kaki ya. Lalu mereka juga lihat, oh TPL, apa itu TPL dan kenapa harus tutup. Dan itu membuat mereka juga semangat untuk menjamu kami di setiap kota. Bahkan kadang-kadang kami ketua tim sampai harus bingung ini mau terima yang mana Oni begitu. Bahkan pernah satu tempat, maaf ya aku selalu lupa aku di mana, tetapi peristiwanya aku selalu ingat, itu yang menjamu makan dari PBB, kemudian ada yang menjamu makan dari keluarga yang katanya mamanya buru Tagalung, jadi dia harus saya makan di rumahnya. Kemudian ada keluarga yang dari awal itu fans benar dengan kami. Jadi dalam satu hari itu, bukan satu hari, dalam 1 jam itu kami makan di sini, kemudian pindah makan, kemudian pindah untuk tidur. Begitulah antusiasnya orang-orang ingin mendukung tim 11 dalam hal tutup TPL. Nah, bagaimana dengan anak-anak Oni? Ya, ini lompat-lompat ceritanya ya. Biasalah perempuan. Sewaktu aku ingin utarakan ini di grup, di WA grup aku dan anakku yang 3, kami berempat. Nah, Mama mau jalan kaki untuk aksi jalan kaki ke Jakarta dengan tulang Togo Simorangkir. Nah, selama ini anak-anak tahu benar siapa teman-temanku, mamanya bagaimana, mereka tahu. Tidak ada, nah ini ya, ini kesaksian benar ini, anak-anakku memang keren. Tidak ada satu anakku yang mengatakan nanti mama makannya gimana, nanti ada mama sanggup. Terus tujuannya apa, terus nanti bagaimana di jalan, aman enggak, tidurnya di mana, itu enggak ada. Itu malah bilang oke, mah gitu. Cuman anak yang paling Ilya malah bilang gini, gas mah. Kita disuruh gas. Kalau yang sulung, mungkin karena dia lebih dewasa ya, dia mengatakan mama sudah berumur lebih setengah abad. Jangan jadi batu sandungan terhadap kawan-kawan mama. Mulailah latihan. Karena anakku ini paham benar mamanya ini malas jalan ya. Jadi mau ke warung yang cuma 100 meter, aku naik motor gitu. Dan aku patuhi ya. Aku mulai latihan ya. Jadi Bang, apa dari Abdul tadi, Oni itu bukannya memang dari awal itu langsung apa tidak. Itu karena latihan dan aku pakai pelatih ya. Jadi dia atur hari pertama berapa kilo, hari kedua berapa kilo, hari ketiga berhenti total. Itu terus pernapasan, bagaimana aku dilarang untuk minum sehaus apapun dengan apa, banyak orang yang minum sampai gluk-gluk gitu, enggak boleh, harus membasahi kerongkongan.
Jadi ketika itu teknisnya ya, makanya sampai saat ini Oni dalam keadaan sehat. Tapi yang paling utama membuat aku semangat itu adalah teriakan Oni. Ya, saat jalan sudah lemas, nah itu itu mereka. Jadi sudah lemas jalan gitu ya, panas terik, nah terus tiba-tiba Oni gitu. Itu di hutan tau. Maksudnya tidak ada, itu sambil juga aku ceritakan, sambil juga mematahkan anggapan-anggapan orang bahwa kami ini ya jalan ya di tempat orang ramai, kemudian pas nggak ada orang masuk mobil, kemudian tiba-tiba nanti mau ke jalan lagi gitu. Enggak, kami seringkali lagi beristirahat di tepi hutan. Ini seru sih ya, di tepi hutan. Ada gubuk-gubuk di situ, mungkin bekas orang jualan atau apa, terus saya bilang, oke, kita istirahat di situ dulu. Baru meluruskan kaki, tiba-tiba ada kendaraan datang. Oni. Dan itu menjadi joke ya, menjadi joke si Togu terutama dan teman-teman yang lain. Jadi setiap ada kami berhenti, kalau ada kendaraan datang ya berhenti, terus ada ibu-ibu keluar. Padahal ibu itu nggak ngapa-ngapain ya, mungkin mau ikut makan. Jadi mereka langsung gini, Oni, itu Togu dan kawan-kawan ya. Maksudnya mengeleseng, tau ya, mengeleseng, bercandain. Tapi ternyata memang yang datang itu bilang gini, Oni, gitu. Meledaklah kami ketawa. Ternyata memang mereka cari Oni, gitu. Nah itu, apa ya, dengan teman-teman lain seperti Ewin, anak-anak muda ya, itu mereka menjadi lebih pede gitu. Ewin terus seperti Iman, seperti Agus gitu ya, kalau malam dia ngomong, aku nggak nyangka loh Om, kok bisa ya orang segitunya gitu. Nah artinya itu hanya dari goresan-goresan memberi semangat di Facebook. Jadi aku mau kasih tahu mereka, apapun yang kalian kerjakan saat ini, apapun, jangan meremehkan diri gitu, tetap berbuat baik. Misalnya kayak Iman itu dia sebagai honor abdi mana tadi itu ya, Togu ya, tadi yang Togu bilang, di Tongging itu ya, di Kaur ya, di Kaur Tongging itu, kerjakan aja sebaik mungkin gitu. Sama dengan kayak Agus gitu sebagai guru, aku lihat dia orangnya benar-benar berdedikasi ya, sama seperti Bang Raid gitu ya, yang tukang jahit itu. Dia punya mental yang kuat, yang sampai Togu bilang, Andi, dia kan selalu panggil Andi yang namanya jahit, sudah bagusnya jalan di Sumatera Barat ini mulus, kok masih kayak gitu jalanmu. Aku dalam hati begini, aduh ini muncul si Togu ini nggak bisa dijaga, tapi ya itu tadi Irwan dia ya biasa aja, memang dia jalannya gitu ya. Jadi banyak ya, kami saling belajar, yang muda belajar dari saya belajar dari mereka. Dan yang paling gawat itu kemarin ya, gawatnya gini, kita kan sudah ditangkap. Itu saya bukan takut, lebih kepada terpesona. Bayangin, aku jalan sama Bang Adun ya, gini itu Adun. Dia karena ketertinggal, Togu marah gitu. Oh nih, itu nggak ada iklan harga. Bang Adun itu di belakang. Lalu kami jalan. Sambil cerita-cerita bagaimana kesan-kesan berjalan. Tiba-tiba ada toa gede, bukan toanya yang gede ya, suaranya gitu mengatakan supaya kami yang aksi harus di swab antigen, bla 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 gitu kan. Aku sampai terpongkol, tapi sempat juga masih merekam ya kan. Tapi tidak ada yang khawatir, kami hanya jalan saja. Dan Bumi memang keren ya, dia sedih di situ bukan karena polisinya banyak rame, tapi karena melihat itu yang ditunjukkan ke hidung bapaknya itu kan panjang kali itu ya. Jadi lihat bapaknya seperti apa, dia takut hanya karena itu, bukan takut karena ada di situ ramai polisi. Nah itulah itu ya, tadi sudah ceritakan itu bagian pengalamannya, dan kami dimasukkan ke dalam
mobil keranjang, aku pikir keranjang apa, atau aku bersama keranjang seperti keranjang pol buah gitu, enggak, ternyata itu seperti kerangkeng. Dan ya seru ya, kayak main film teroris gitulah ya kami ini. Nah, setelah diraun-raunkan tahu ya, raun ya, setelah diraun-raunkan ke Wisma Atlet dan ternyata kami tidak diturunkan, ya iyalah ya, logikanya aja lah, itu kan tempat orang yang positif, sebenarnya kami negatif semua. Dan toh bukannya positif tapi reaktif ya, berbeda. Nah, kami kemudian dibawa lagi ke Pasar Rumput, di Pasar Rumput, di situ aku lihat kalau orang mau antar makan itu diletakkan di situ, lalu dibuat ada namanya untuk siapa, lalu orang yang turun, itu saking ketatnya ya. Nah, di situ ada orang yang menerobos penjagaan, menerobos polisi dan tentara situ hanya mau ketemu Oni. Oni gitu. Tahu waktu itu lagi live ya. Sampai itu aku bilang, ya ampun, ini fansnya Oni garis keras bahkan ke sarang virus, dia datang hanya untuk mau ketemu Oni. Coba kalian bayangkan itu ya. Saudara kita aja belum tentu mau datang ya. Ini entah siapa lah dia. Dia bilang, aku Nyonya Damani. Aku sudah 3 tahun ngikutin postingan Oni gitu. Dia harus kasih bingkisan, kasih makan atau apalah. Kemudian dia bilang kalau ada yang perlu, tolong kasih tahu saya dekat di Pasar Rumput. Lalu cepat-cepat keluar karena sudah dipelototin sama penjaganya. Dan dia hanya mau berfoto dengan Oni dan Bumi. Ya, lalu dia sempat foto dengan Bumi, kemudian dia pergi. Nah, kemudian ada satu lagi orang yang sudah menunggu di katanya Bundaran HI, tapi karena dia lihat secara langsung kita ke Tangkol itu, kemudian dia ikuti sampai kemana, dan akhirnya ada tahu di Pasar Rumput, dia datang juga hanya untuk mau menandatangani buku. Nah itu. Jadi artinya sampai saat ini di rumah Ma Ipani yang memberi, di rumah ini apartemen ya, di rumah Ma Ipani yang begitu luasnya ini sehingga kami bisa menerima tamu sampai berapa puluh juga masih lega ruangannya itu juga dia bukan orang Batak, dia punya suami bule dan tinggal di Bali. Dia sudah lama, nanti kalian akan aku buatkan di apartemen. Nah, selama di Jakarta juga begitu nyebrang dari Bakahuni ke kemana woi? Kitanya ke Merak. Itu juga kita kan diikuti sama Watchdog ya. Nah itu mereka membuat film tentang perjalanan ini. Dan itu ada yang komen katanya kami yang membayar Watchdog itu, aduh tidak lah ya, aduh nggak sempat gitu. Jadi mereka yang ngikutin kami kemana aja. Dan mereka juga saksi hidup betapa ketika mereka lagi syuting juga tiba-tiba ada yang datang gitu, oh nih gitu langsung nangis. Saya nggak tahu dia nangis kenapa ya kan, saya juga suka dimarah-marahi karena ini nggak boleh dekat-dekat dengan fans atau apa itu, karena sekarang sedang di mana-mana zona merah gitu. Tapi dengan ada orang memeluk begitu sambil menangis terharu, aku juga nggak tahu itu siapa. Itu kurasa membuat ya Tuhan baik lah ya. Atau mungkin karena langsung di panas matahari ya, jadi kalau ada virus-virus itu langsung mati. Itu dari Merak sampai ke sini juga kita dijamu di keluarga Gideon Sinaga misalnya ya, kemudian terus dinyiapkan di hotel oleh Marga Simanjuntak apa siapa? Salah aku ya enggak? Woi. Ya benar. Sampai akhirnya di sini masih dikirimi makanan setiap hari. Sampai Oni bilang tolonglah ya kalau mau kirim makanan agak-agak dikonfirmasi dulu supaya tidak timbang tindih dan mubazir. Nah begitu, walaupun cerita Oni melompat-lompat ya, tapi itu seperti semangat Oni. Iya, semangat Oni melompat-lompat. Dan terima kasih kepada terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini yang mendukung sehingga terjadinya Zoom kita ini. Demikian dari Oni, kalau ada yang mau bertanya ya silakan. Makasih Tony. Ya. Saya mau lihat sedikit dulu wajahnya Bang Raid. Mana Bang Raid? Ada di situ kah?
lepas risau akan mati. Tak terasa hari mulai gelap, berubah ke labu. Tak ada terang, tak ada bintang. Aku dalam hidup dalam sifat merimas tu roh aku mengarului asing dia. Sifat roh tu roh aku nagu berengi torang gabenang tadi konoku dalam naung hubulus hiang marhusori di bagasar rohakon laho pajono kogarai hapenong adungdong najumulus hianau laho pajono kolau tusi alai sapu magara tinggal orbuk nama jala sapu maratiur na olam namaro hey yeah 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 oh. La 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 hey yeah 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 oh. La 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 la. Hanya gemilah awan yang mungkin sebentar lagi hujan. Resah, aku harus tetap berjalan menyelusuri hari walau itu rintang. Aku harus mengejar, mencari dan harus tetap tegar, tetap tegar, tetap tegar. Sifat roh tu roh aku nagu berengi torang gabenang tadi konoku dalam naung hubulus hiang marhusori di bagasar rohakon laho pajono kogarai hapenong adungdong najumulus hianau laho pajono kolau tusi alai salpu magara tinggal orbuk nama jala salpu maratiur